ya. Analogi, metafora, esensi, programatik, atau yang terakhir utopia. Yang pertama analogi. Nah, analogi ini adalah konsep yang mengidentifikasikan hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Misalnya ini ya, analoginya fantasi. Dia mengambil analogi dari bunga. Bunga itu mekar dan kuncup dianalogikannya dalam bangunan. Mekar dan kuncup. Jadi ada bagian bangunan yang dia menganalogikan bunga dari fungsi dari cara dia mekar dan kuncup. Ya, ini masuk ke analogi fantasi. Nah, ini jenis berikutnya ada analogi personal ya. Dia bagaimana mengolah bentuknya ya dengan bentukan ini contoh orang yang sedang menikmati pemandangan diubah dengan orang ini dalam bentuk bangunan yang menikmati bentuk pemandangan di dalam kondisi kontur yang begini. Jadi seolah-olah seseorang yang ini analogi langsung ya, dia menganalogikan bangunan itu adalah pohon dan fungsi-fungsi pohon yang diterjemahkan dalam bangunan. Misalnya keteduhan, ya. Kemudian di atasnya ada pendinginan udara, kemudian ada sirkulasi udara yang dibuat juga di sini. Itu untuk analogi. Nah, kalau kalian pakai tadi arsitektur tradisional, nah ini bisa dipakai misalnya untuk analogi. Kalau toba itu kan ada 3 itu ya, dunia bawah, dunia tengah, dunia atas. Nah itu bisa dibuat seperti ini. Tentunya filosofinya harus dipahami dulu. Dunia bawah itu apa? Misalnya itu adalah fungsi servis. Dunia tengah itu apa? Dunia manusia. Nah, analoginya jadi apa di dalam bangunan. Kemudian konsep yang kedua, cara kita membuat konsep itu dengan pendekatan metafora atau perumpamaan. Bangunan itu seolah-olah perumpamaan dari bentuk yang umum kita lihat. Jadi pakai kata bantu ya, bagaikan, seperti, untuk mengidentifikasikan suatu hubungan antara benda tertentu dengan desain. Misalnya ini ya, bangunan ini bagaikan tangan, 5 tangan dengan 5 jari gitu ya, makanya dia buat 5. Kemudian bagaikan jejak kaki ya, dibuat seperti ini. Atau seperti bangunan Paris ini seperti fashion. Nah ini contoh ya, contoh gereja ya, dia metafora dari ada yang bilang orang yang belajar, ada yang seperti orang berdoa, ya ada yang seperti bebek gitu. Nah, gambarannya seperti itu. Jadi dari bangunan ini sebenarnya sama dengan bahasa ya. Jadi ketika dia memberi bentuk, dia bisa membahasakan ke masyarakat orang awam melihat, oh ini berbicara tentang apa, bangunan ini ingin mengatakan apa. Kayak bangunan yang gereja Le Corbusier ini kan, dia menunjukkan apa, misalnya dia menunjukkan orang berdoa. Jadi ketika kalian mendesain bangunan, lebih seperti memberikan komunikasi kepada masyarakat awam, bangunan kalian ini fungsinya apa dan menceritakan apa. Misalnya hotel. Hotel yang seperti apa yang mau kalian tunjukkan? Apakah hotel untuk fungsi pelatihan, atau hotel yang berkelas mewah, atau hotel untuk istirahat? Itu bisa nampak dari tampilan bangunannya. Itulah konsep ini yang mau kita kejar. Bisa dipahami nggak sampai di sini ya? Nanti dipraktekkan lagi ya biar mudah. Nanti Allah bisa karena biasa sih. Kemudian yang ketiga, konsepnya secara esensi, hakikatnya apa? Misalnya ya di gambar ini ya,
konsep ini merupakan hasil penemuan dan identifikasi pokok masalah. Kalian tadi sudah menganalisa, membuat analisa-analisa, terus melihat apa permasalahannya. Nah, keluarannya adalah konsep. Tanggapan-tanggapan tadi dibuat dalam bentukan bangunan. Nah, kalau di analisa tapak tadi yang sudah kita uraikan ya, kemudian dikaitkan dengan fungsi hotel, hotel sebagai tempat istirahat, hotel untuk tempat rekreasi. Maka digabungkan fungsinya, maka bangunannya seperti apa, menerjemahkan, menyelesaikan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya seperti ini ya, dia mengambil view seluas mungkin. Itu untuk menyelesaikan masalah atau tujuan dari desainnya untuk fungsi rekreasi misalnya. Nah, ini pendekatan kok esensi hakikat. Nah, kalau fungsi hotel kan hakikatnya ya tempat istirahat, tempat rekreasi juga. Nah, di situ yang kalian harus buat konsepnya bagaimana fungsi hotel ini benar-benar jadi tempat istirahat yang nyaman. Yang orang kalau sudah ke hotel itu akan ingin kembali ke hotel itu. Nah, itu esensi dari fungsi hotel ya, dan itu nanti diterjemahkan di dalam desain, baik bentuk bangunan maupun di dalam tata ruangnya. Jadi konsep itu tidak hanya bentuk bangunan. Kemudian yang ini programatik atau pragmatik. Ini juga dekat dengan cara kalian tadi menganalisa, bisa konsepnya ke arah ini ya, cara menyelesaikan desainnya. Nah, konsepnya itu diambil dari persoalan-persoalan yang pragmatis dan diidentifikasi dari program ruang. Jadi tadi bagaimana antisipasi terhadap cahaya matahari, ini contoh ya. Dia buatlah di sini untuk sirkulasi tangga saja. Jadi cahayanya cukup, namun juga tidak mengganggu panas ke dalam bangunan. Gitu ini contohnya. Kemudian bagaimana dia meletakkan ini penanaman ya, sirkulasi penanaman bangunan, jadi sirkulasi udaranya tetap bagus. Jadi hal-hal yang terkait juga dengan analisa tadi, namun lebih pada kondisi fisik bangunannya. Kalian boleh pilih mana saja yang menurut kalian mudah untuk konsep kalian. Nah, umumnya ya konsep pragmatik ini lebih kepada bangunan sustainable kayak green building ya. Ini semua dipikirkan bagaimana bangunannya itu hemat energi, baik dari penataan ruangnya maupun penataan tapaknya, penataan vegetasinya, juga utilitas. Ya, biasanya ke sini. Oke, kemudian yang utopia. Ini adalah biasanya ingin menunjukkan bangunan yang ikonik ya, membuat ide-ide yang di luar dari ide-ide yang biasa, yang umum. Nah, ini boleh jadi salah satu upaya konsep yang kalian tawarkan nanti di desain. Misalnya kalau fungsi hotel ya, ada restoran yang bisa berputar 360 derajat di puncaknya untuk melihat keindahan kota. Nah, itu contoh dari konsep utopia. Oke. Sampai di sini ada yang ditanya mengenai konsep? Kalau kita mengacu ke konsep yang tadi ya, si Ida ya. Oh, saya ambil konsepnya punya siapa ya? Ini punya si Dela. Nah, ini ya. Ini punya Vicky ya, Vicky Usmandi ya. Keluarannya konsep ini gubahan massa. Yang pertama ya, gubahan massa yang paling mudah terlihat. Nah, ini kalau kita ngambil tadi konsepnya apa ya, pendekatannya analogi. Di mana analoginya? Ini bentuk dari mana? Ini mungkin biasa dia mengambilkan detail ya. Vicky ada, Vicky? Masih ada? Ada Bu. Oke. Nah, pertama,
jangan jangan langsung ke detail. Kalau kita mau membuat konsep, tentukan kita desain dulu, kita buat dulu bahan basah untuk bangunan utamanya. Kalau kita hotel, bangunan utamanya kan posisi ruang tidur itu ya, kamar kamar hotelnya. Nah, itu yang harus kita olah dulu bentuknya yang paling menarik. Di sini, ruang tidurmu bagian mana? Inikah atau ini? Rencananya di sini Bu, di paling tinggi itu Bu. Yang ini Jadi ya? kayak memisahkan ruang apa yang atasnya abu-abu itu Bu. Yang ini ya, yang saya tunjuk ini ya? Mau saya kelihatan kan? Iya, Oke. iya Nah, kelihatan Bu. Jadi memisahkan ruang ini khusus ruang privat untuk hunian. Terus yang di bawahnya ini 2 lantai ini dan yang kanan ini saya buat untuk komersial gitu Bu. komersial. Nah, kalau bentuknya seperti ini, oh ya, fokusnya berubah apa? Fokusnya jadi ada dua antara bangunan ini dengan ini. Jadi seolah-olah fungsi bangunanmu ini kalau kita datang, yang mana yang hotel ya? Karena kan kalau kita berkunjung itu, misalnya saya dari luar kota nih, mau nginap. Yang pertama saya cari kan mungkin pakai Google ya, hotelnya misalnya Hotel Vicky, Vicky lah ke Hotel Vicky. Saya orang yang benar-benar tidak pernah ke Medan melihat bangunan seperti ini. Yang pertama adalah kesannya bingung. Yang mana ya hotelnya ya? Karena fungsi yang ini tadi, pendukung tadi bukan yang ingin dicari. Jadi, Vicky fokus aja ke bangunan fungsi utamanya. Satu ini aja. Jadi, dari bentuknya orang sudah mengenali ini hotel. Bukan fungsi tambahan yang lain bukan menjadi hal yang menonjol. Kalau ini kan menonjol ya, naik ke atas. Yang menonjolnya cuma satu aja. Cuman fokus ke satu. Itu cuman Ke hotel. yang satu lagi cuman berapa lantai doang Bu, paling 4 lantai gitu Bu. Benar, benar. Tapi dia menonjol kan? Coba lihat dari bentuk masamu menonjol bukan? Iya Bu. Yang menonjol hanya satu aja. Jangan membuat penonjolan yang lain. Jadi yang dominan itu hanya fungsi utama. Di sini yang dominan ada dua, ada ini dan ini. Ini jadi dominan ini. Gitu ya. Terus ini bentuknya di bagian sisi apa? Kenapa bentuknya seperti ini? Itu transformasi bentuk sih Bu. Transformasi bentuk ala dasarnya kenapa bisa bertransformasi? Kenapa bentuknya jadi begini? Alasannya apa? Kenapa dia nggak segi empat aja? Nah, itu harus ada alasan. Itulah konsep. Kamu jelaskan transformasi bentuk ini kenapa terjadi. Jangan hanya tanda panah. Coba kamu jelaskan kenapa dulu. Nggak, sebenarnya kan itu dari konsep dasar awalnya persegi Bu. Terus kayak dibagi 3 gitu. Ya, bagi tiga kenapa? Kenapa nggak bagi empat? Pertamina terus ada ruang rooftop yang paling kanan itu sama yang di tengah itu ini Bu, kolam renangnya di situ gitu Bu. Oh, Jadi enggak. kayak punya 3 bangunan ma- eh, 3 fungsi Bu. Bukan 3 fungsi sih, 1 bangunan tapi multifungsi Bu. Fungsinya apa aja? Jadi yang tadi saya bilang Bu, kayak di paling tinggi itu saya buat kan di khusus apartemen gitu kan Bu, untuk hunian. Jadi itu hanya untuk boleh masuk hanya untuk hunian doang gitu Bu. Jadi yang di lantai bawah itu yang untuk ruang komersil gitu Bu. Kayak ada ruang publik, masuk ruang publik, terus di situ ada ruang nge-gym, ada terus naik di lantai 2 itu ada kayak kolam renang.
Terus yang di bangunan sisi kanannya tuh paling atas tuh kayak ada rooftop gitu, Bu. Iya, gini, namanya fungsi hotel. Fungsi hotel selalu ada begitu ya. Yang pertama pasti ada ruang inap, ruang tidur. Kemudian tambahan fungsi pendukungnya seperti ruang rekreasinya seperti kolam renang atau ruang pertemuan. Nah, apakah semua hotel harus membentuk tiga seperti ini? Karena semua hotel fungsinya begitu. Apakah jadinya karena fungsinya itu, maka seluruh hotel bentuknya seperti ini? Kan bukan karena fungsi dia terbentuk. Ada hal lain yang membuat bentuknya jadi berbeda, tapi bukan fungsi. Itulah konsep. Fungsi itu nanti nyusul. Tapi untuk kondisi lahanmu, coba lihat. Ada nggak bentuk hotel yang sama? Padahal fungsinya tuh semua sama. Bener kan? Hotel Saka, Hotel Marriott itu selalu punya fungsi yang sama untuk tidur. Tapi sama nggak bentuk Hotel Saka dengan Hotel Marriott? Beda, Bu. Yang bikin beda apa? Fungsinya sama ini. Yang bikin beda itu apa? Eh, Yang fungsi sama, Bu. Cuman apa ya? Kayak fasilitas pendukung aja, Bu. Yang bikin beda itu Vicky adalah konsepnya. Hotel Marriott konsepnya adalah hotel kelas atas. Maka dibuatlah tampilannya mengkilap begitu, mewah. Hotel Saka konsepnya hotel kelas menengah bawah untuk ruang pertemuan. Maka wajahnya pun seadanya supaya orang nggak takut datang ke sana. Bentuk masanya umumnya kotak. Kenapa kotak? Untuk efisiensi. Bentuk ruang kamarnya, karena ruang kamar dibuatnya kotak-kotak. Bisa nggak bulat-bulat? Bisa, tergantung konsepnya. Kamu buat bikin bentuk bulat untuk apa tujuannya? Misalnya tujuannya untuk view yang maksimal. Nah, itu kekuatan konsep. Itu ditulis, harus ditulis. Kenapa? Kalau segi empat orang masih biasa ya, masih bisa umum. Oh iya, konvensi secara konvensional, kamar hotel umumnya efektif segi empat, maka bentuk bangunannya pun segi empat. Tidak aneh. Tapi kalau kamu mau buatnya bulat nanti akan jadi pertanyaan. Dan disitulah kekuatan konsep kamu. Boleh, semua bentuk boleh, tapi kamu harus Berarti, Bu, konsep ini lebih ke menyangkut fungsi bangunannya gitu. Kayak apa? Mungkin enggak fungsi konsepnya bangunan. gitu. Kamu ingin citra bangunan kamu itu seperti apa? Konsep itu seperti itu. Jadi kalau tadi alasan kamu bentuknya seperti ini karena fungsi itu nggak sesuai karena semua hotel fungsinya sama tapi bentuknya nggak ada yang begini, nggak begini semua lah. Jadi harus kamu jelaskan di sini konsepnya, misalnya konsepnya kamu pakai pendekatan filosofi bangunan tradisional tapi dibuat dalam bentuk kata-kata. Bentuk tiga ini di dalam ornamen ada nggak misalnya? Atau bentuk begini karena bentuk gubahan karena bentuk tapaknya begini. Jadi kamu harus gambarkan di sini bentuk tapaknya. Misalnya ya gambar side-nya si ini tadi ya. Posisinya punya si ini punya Ida kan? Punya Ida posisinya dia di persimpangan jalan. Jadi dia bisa bikin bentuk tadi untuk menanggapi kondisi tapak dia bikin bentuk mirip punya pun tadi ada tiga di sini. Jadi sudut itu bagian sudut dia untuk tanggapan terhadap sudut tapaknya. Jadi dia bisa bikin bentuk yang seperti ini yang punya Vicky ini. Justru ini posisinya bisa diletakkan di sini di side-nya si Ida ini. Tinggal dia pikirkan sayap untuk bangunan intinya di bagian mana, kiri, kanan, atau di tengahnya.
Jadi ini kamu ambil ya, Vicky. Jangan hanya bentuk begini, letakkan dia di side-nya. Jadi bentuk massa, gubahan massa ini harus juga mengadaptasi atau merespon bentuk tapak. Jangan blek begini, sama dengan ini. Ini posisi tapaknya di mana? Kamu gambarkan dulu. Jadi dia harus harmonis antara bentuk tapak dengan bentuk bangunan. Itulah gunanya kita, kenapa nggak langsung ke konsep, tapi kita analisa tapak dulu kan tadi. Setelah selesai analisa tapak, baru kita main ke gubahan massa atau konsep massanya. Bisa dipahami nggak ini? Yang lain? Ini masuk ke ini ya nanti ya, ujian tengah semester ya, ini yang utama ya. Sudah? Berarti Bu, itu konsep ini berarti harus punya apa sendiri ya Bu, kayak futuristik atau kayak kontemporer gitu, berarti harus punya ciri khas sendiri gitu. Iya, sudah nampak dari sini, dari gubahan massa ini. Ini kan sudah kamu coba nih, buat ornamen tapak, ya kan? Hanya hanya saja kalau kamu membuat konsep, jangan langsung ke detail. Ini udah detail ini. Buat dulu bentuk masanya. Dari bentuk masanya itu diterjemahin. Kenapa bentuk masanya bulat, segi empat atau seperti ini nih, terpotong-potong bertiga. Itu ada penjelasannya di sini. Misalnya kamu kaitkan dengan bentuk tapak lah, bentuk tapak itu paling dasar ya, kamu harus kaitkan dengan bentuk tapak. Kemudian kamu kaitkan dengan filosofi arsitektur Toba misalnya. Kemudian bisa kamu kaitkan dengan sirkulasi pengunjung. Misalnya bangunan ini untuk pengunjung, untuk menunjukkan pengunjung masuk, yang ini untuk bentuk private-nya, bangunan tidurnya, ruang tidurnya. Itu. Jadi ketika orang datang disambut dulu sama yang seperti ini bentuknya, baru ke bangunan utamanya. Tapi yang menonjol dari masa bangunanmu itu harus fungsi utama. Fungsi utamanya apa ini? Supaya orang nggak nyasar ketika masuk ke bangunan, nggak gamang. Eh, Dia langsung fokus. Oh ini hotel, langsung berjalan ke sana. Gitu ya. Ida bisa dipahami nggak? Ida udah keluar gubahan masanya nggak? Ini saya yang udah saya. Gubahan massa ya. Belum ya? Oh yang tadi ya? Udah Bu, Yang yang dari atap itu. Bu, berarti Bu kalau kayak bangunan hotel Arya Duta atau hotel atau apartemen di apa Bu? Uh, Daily Park Bu, itu kan dapat ini dulu Bu, mallnya dulu Bu, baru apartemen dulu. ya beda ya. Ini udah Aceh Johor ya. Kalian pilih itu fungsinya hotel dulu. Beda hotel dengan mixed use. Kalau Daily Park itu mixed use. Mixed use itu nanti tugas kalian untuk PA5, bukan PA4. Ketinggian kalian itu mikirnya kalau Daily Park. Jadi pilih yang benar, cari pembanding yang fungsi hotel saja. Kalau ngambil apartemen, ambil fungsi apartemen aja. Jangan dia bercampur dengan fungsi perbelanjaan. Karena kerumitannya berbeda, itu belum level PA4. Itu level PA5. Ya Vicky ya, nanti kamu kesel sendiri itu belajarnya. Step by step ya tangganya ya. Tangga PA4 dulu baru PA5 ya. Baik Bu. Nah, nanti carinya jangan Daily Park. Kamu cari misalnya Hotel Marriott, Hotel Saka, tuh hotel apa lagi? Hotel baru di Medan, hotel yang di Four Seasons yang dekat kampus. Coba Four Seasons itu tahu ya, Four Seasons yang dekat Simpang Ayahanda. Itu kan gaya bangunannya klasik ya. Banyak ornamen. Kita ambil dulu ya Four Seasons.
Nah ini berarti bangunan high rise sama misius itu beda ya, Bu? beda. Ini high rise nih, tapi fungsinya kan cuma hotel, nggak ada pusat perbelanjaan kan. Hmm. Tugas kalian hanya merancang hotel, jangan pusat perbelanjaan. Tapi di dalam hotel ini nanti ada fungsi restoran, karena kan orang kalau udah nginep pengen makan, nggak jauh-jauh cari tempat makan. Kalau hotel orang nginep kan pengen juga berenang, rekreasi. Ya kan? Istirahat sambil berenang, dibuatlah publiknya. Tapi itu bisa disewakan, tapi itu bukan fungsi utama. Yang utamanya ini ruang-ruang tidurnya ini. Nah, nampak ya ruang tidurnya kelihatan. Kan udah dari kita melihat bangunan ini kita udah tahu ini pasti ruang tidur nih, kotak-kotak ini. Benar kan? Nah, di bawahnya ini mungkin lobi. Jadi bangunan aja ketika kita ngelihat dia udah berbahasa. Kalau kamu datang ke hotel ini, kamu datangnya ke sini dulu. Nih, disambut dengan atapnya, dengan bentukan ini. Nah, ini gubahan masa nih, dikasihnya lengkung ke depan. Perhatikan bentuk bangunannya ini. Dia segi empat, melebar sepanjang sisi jalan. Dia kan adaptasi menanggapi bentuk bentuk site-nya, bentuk bentuk lahannya. Dia menghadap ke jalan, jadi melebar. Bukan sisi pendeknya dibuatnya, tapi dia ambilkan semaksimal mungkin wajah bangunannya di depan supaya orang melihat, oh ini hotel. Hotelnya ini kira-kira kalau begini bentuknya rate nginapnya berapa ya? Bisa ditebak. Kira-kira 400.000, 600, 800, kira-kira berapa? Dengan tampilan ini, nih, perhatikan nih bentuk-bentuk ininya. Ini gaya apa ini? Coba kalau di teori kritik nih kan, kubah, terus kolom-kolom ionik Dorik, ya kan dia gaya klasik diambilnya. Nah Asik, Bu. dia mengambil segmen apa? Bandingkan dengan Hotel Saka. Nanti kalian bisa cek berapa sih biaya biaya penginapannya, berapa luas. Nah ini dia ngambil gaya apa? Ini udah konsep. Kenapa dia ngambil bentukan seperti ini? Kenapa nggak ngambil bentuk klasik tadi? Dari bentuk gubahan masanya, perhatikan nih gubahan masanya kan dia semaksimal mungkin mengambil wajah bangunannya di bagian utama jalan kan. Yang cantiknya di sini nih, logo-logonya di sini. Terus ruang tidurnya nampak di samping untuk view dari sampingnya. Seperti itu. Nah, ini gubahan masa ini ya yang kalian buat tadi di gambar sisa. Ini ya. Nah, itu jadi ketika buat gubahan masa, site-nya harus kelihatan. Karena itulah analisa site kalian itu, tanggapan-tanggapan site kalian itu melahirkan gubahan massa. Baru bentuknya itu, bentuk masanya yang tadinya kotak, misalnya ya karena site-nya kotak, tinggal kalian coak, kalian bentuk ya, mungkin ada sisi bagian bulatnya atau sisi trapesiumnya, kalian bentuk itu dengan alasan ada keterangannya kenapa dibentuk seperti itu. Alasannya misalnya tanggapannya terhadap sudut bangunan atau alasannya misalnya mau ngambil bentuk atap toba gitu. Mana punya siapa tadi? Ada yang punya mau nawarkan ininya nggak konsep ininya lagi? Ini yang saya baru download punya siapa si Vicky sama si Ida. Yang lain ada yang mau ditanya? Ada yang mau nampilkan lah? Siapa yang mau nampilkan dulu? Biar kita kita lihat bersama ya, analisis bersama gubahan masanya. Ini baru dua. Ini punya si Ida ya, saya tunjukkan. Ida masih ada? Masih, Bu. Ini punya Ida ya.
Nah, ini tadi ya, Ida, ambil letakkan di side-nya. Mana side tapakmu? Nah, Belum nampak layarnya. ini udah belum? Udah, Bu. Udah ya. Jadi ini kan langsung bentuk begini ya. Jangan. Kamu, karena kita langkahnya kan dari analisa site. Site-nya dulu dikasih gambar. Baru kamu letakkan di site itu masa bangunannya. Setelah masa bangunannya, tahap berikutnya kamu bentuk kasih konsep. Misalnya kamu kasih cowok di sini, baru ambil bentuk ini. Tapi site-nya itu harus kelihatan. Tetap ada nampak site-nya. Itu namanya konsep perubahan masanya ya. Jangan dilepaskan site-nya. Kita udah ngerjain nih analisa tapak, kok tiba-tiba hilang nih di perubahan masa. Jangan, itu harus sangat terkait. Jadi bentuk masa kalian ini adalah bentuk perubahan masa kalian itu adalah tanggapan dari analisa site. Jadi runut dia. Setelah analisa site baru silahkan dimasukkan konsep yang seperti ini, yang non fisik ini ya. Bentuk atap atau rumah panggung, rumah bolon baru dimasukkan. Jadi proses perubahan masanya itu dibuat dari bentuknya kotak, baru ditambahkan seperti atap atau ditambahkan di mana pintu masuknya, jadi bertahap. Sampai nanti finalnya gubahan masanya yang mana gitu. Jadi ada proses gubahan masanya, nggak tiba-tiba begini tanpa ada kontekstualisasi dengan kondisi existing lahannya. Lahannya harus tetap ada ya. Bisa? Iya, Bu. Bentuk lahannya. Jadi silakan nanti coba lagi ya ini sesuai dengan kondisi lahannya. Yang tadi lahan itu kan di sudut itu cukup bagus itu. Kenapa dicuekin dengan bentuk seperti ini? Gitu. Nggak boleh ya, tetap harus dipertimbangkan. Bu, Silakan. Bu. Ya. Jadi saya lahannya tetap atau gimana, Bu, tadi keputusannya? Pindahin aja di Hotel Saka. Sebelahnya ya, sebelahnya. Posisinya sama kan Hotel Saka ini. Di sudut juga. Berarti saya imajinasikan kalau hotel Saka ini dihancurkan gitu, Bu. Iya, Baru dibuat bangun baru iya. gitu. Udah ya, gubahan masa sudah oke. Ada lagi yang menampilkan gubahan masanya? Jadi konsepnya pendekatannya begini ya, analogi atau metafora atau hakikat, esensi, programatik ataupun utopia. Banyak sih jenis pendekatan yang lain. Ini dulu untuk tahap pertama. Yang kedua ada sebenarnya ya, sebelum saya ini kan tutup ya.
Ini udah kelihatan nggak? Udah kelihatan nggak presentasinya? Udah, Bu. Baik, ranah kalian sekarang pada tahap bagaimana membuat bangunan itu indah, estetika ya, dari bentuk dan ekspresinya. Nah, gubahan masa itu di sini dia, bentuk. Bentuk itu ketika kita merancang bangunan harus dipertimbangkan bentuknya terpadu, yaitu punya keseimbangan, ada proporsi, ada skala, ada irama, ada urutan. Kemarin kuliah ini ada di teori kritik. Namanya ya, misalnya ya, nanti kalian lihat. Nah, yang untuk kasus Vicky tadi, dia tidak muncul di keseimbangan. Yang utama itu keseimbangan. Bentar, saya stop dulu. Ini ya, keseimbangan. Jadi mata kita ini kalau melihat sesuatu itu bisa kita sebut indah karena memang ada keseimbangan. Jadi yang paling mudah cara mengatur keseimbangan ini bentuk bangunannya simetris, kayak bangunan desainnya si Ida kan itu simetris ya, kiri kanan sama. Nah, umumnya itu mudah dianggap seimbang dan biasanya cenderung indah. Nah, posisi yang tidak seimbang tadi di posisi si Vicky. Vicky itu kan bangunannya tidak seimbang ya, yang bangunan cenderung tidak seimbang yang ini. Nah, ini kan nggak seimbang nih, ada yang tinggi, ada yang rendah. Artinya bentuk bangunannya asimetris. Beda dengan yang punya si Ida, dia ngambil bentuk dia simetris. Bisa dilihat perbedaannya ya. Mana dia simetrisnya? Ini ya. Nah, ini kan simetris, kiri kanan sama. Ini terlihat ya slide-nya ya. Terlihat, Bu. Nah, ini cenderung simetris, ini seimbang. Terus kalau yang punya Vicky tadi ini asimetris. Nah, paling bangunan asimetris itu bagus, cuman ada cara trikinya supaya kita membuat bangunan asimetris, tapi konsep keseimbangannya dapat. Misalnya ada yang ingin membuat asimetris. Kelebihan dari asimetris ini kesannya modern, dinamis ya. Kalau bangunan simetris kayak punya Ida itu kesannya monoton, kaku gitu. Namun kalau kita tidak pandai mengolah bangunan asimetris, kesannya kacau. Bagaimana supaya nggak kacau? Kita harus pastikan bangunannya seimbang. Jadi walaupun dia asimetris, dia tetap menjaga konsep dasar keseimbangan. Cara mencari keseimbangan itu kamu harus tahu sumbunya dulu. Jadi prinsipnya kalau bicara keseimbangan, kiri kanan kan sama ya. Nah, kalau bangunannya tadi model si Vicky, nah tentukan dulu sumbunya di mana nih. Sumbunya misalnya di sini. Ibarat kita naik ayunan, Vicky ada ayunan? Vicky masih ada? Iya, Bu. Nah, saya kan nggak bisa gambarin ya. Bayangin ya kita naik ayunan. Kadang kan ada yang dia di sisi kiri dia orangnya kebesaran, tinggi besar, terus di sebelah kanan anak kecil lawan main ayunannya. Gimana supaya seimbang? Maka biasanya yang besar akan agak maju dia ke depan, ke tengah sumbu itu. Yang kecilnya menjauh, begitu ya kan? Jadi dia tetap seimbang. Jadi prinsip keseimbangan bangunan sama orang yang naik ayunan itu sama. Jadi kamu tentukan sumbunya di mana,
Terus masa bangunannya itu kamu olah. Kalau dia besar berarti makin dekat ke sumbu. Yang kecil menjauh dari sumbu. Ya, analoginya dengan orang naik ayunan. Kalau simetris umumnya mudah. Jadi itu dulu untuk kalian mengatur gubahan massa. Kalian tentukan massa ini di dalam site, terus kalian buat bangunan ini memiliki keseimbangan. Baik bangunannya simetris maupun asimetris. Sudah bisa dipahami itu? Yang lain ini gimana nih, apa kabar nih, saya tengok nih orang-orangnya dulu. Diki Lesmana gimana? Oke, Bu. Ya silakan Vicky. Vicky belum paham di ininya sih, Bu. Kayak di tadi kan Ibu kasih contoh bangunan PowerPoint, terus kayak bangunan Saka tadi bentuknya masih kaku gitu, peta gitu, Bu. Jadi Vicky masih bingung gitu di mana letak bahan masanya gitu, Bu. Gubahan massanya? Maksudnya kayak bentuk konsepnya itu masih bingung di mananya gitu. Dari hotel PowerPoint-nya atau PowerPoint tuh sama Saka itu, Bu. Kalau Saka ini gubahan massanya segi 4 doang ini. Segi 4 terus dikasihnya ini. Saya belum tunjukkan ya. Bentar. Belum saya screen. Iya, nampak ya layarnya ya? Ini perhatikan ya, ini kan segi 4 nih tapaknya nampak ya dari bentuk vegetasi ya. Nampak, Bu. Tapaknya ini segi 4, bangunannya pun segi 4. Udah? Itulah gubahan masanya, segi 4 doang. Terus dia kasihkan ini, tambahkan gubahan masanya dengan teras ini. Terasnya segi 4. Jadi gubahan masanya seperti itu doang. Saya coba gambarkan dalam bentuk SketchUp ya, biar nampak cara membuat gubahan massa. Ini kelihatan ya, saya buka SketchUp ya. Ini tapak kalian ya. Kemudian ini ada jalan. Benar? Ini kelihatan nggak yang saya tampilin nih? Vicky, kelihatan nggak sharingnya? Kok layarnya belum kelihatan? Belum ya? Nggak kelihatan, Bu. Hmm, Belum, Bu. Belum, Bu. Bentar ya. Belum, Bu. Ini sudah kelihatan? Udah? Belum, Bu. Belum juga. Waduh. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, yang biru ini jalan, ini side-nya. Kita kasih warna hijau. Udah. Nah, kalau posisi Hotel Saka tadi begini ya. Ada jalan kecil, ada jalan besar. Nah, setelah diukur dengan apa garis-garis GSB, nah dikasih tanda GSB gini ya, garis GSB-nya ya.
garis-garis sempadan kiri kanan, dapatlah lokasi bangunan di sini. Inilah yang bisa dibangun ya. Nah, gubahan masanya maksimal. Kemarin tugas kalian di apa? Di sebelumnya itu gubahan masanya kan tinggal buat berapa? Misalnya lantainya tuh. Nah, ini yang maksimal ya, envelope. Misalnya maksimalnya sekian bangunan, sekian lantai. Nah, inilah yang maksimal. Sekarang kita mau bikin gubahan masanya. Kan ini semua nggak mesti seluruhnya kalian buat bangunan. Tergantung konsep. Misalnya ini yang envelope, saya kasih copy dulu. Ini yang tugas ke minggu lalu ya. Nah, sekarang kita mau bikin gubahan masa kita. Dengan kondisi begini, konsepnya dia nggak mau semua bangunan dipakai, hanya sebagian. Yang penting bangunan ini masih memenuhi persyaratan tata kota. Kan? Nah, dibuat di sini. Jadi bangunannya cuma diambil bagian depan saja. Nih, segini. Dengan adaptasi bentuk-bentuk dari site-nya begini ya, bentuk misalnya. Kemudian dikasih ambil bentuk fasadnya untuk nampak penerima tamunya. Udah begini. Udah bentuk fasadnya begini saja. Tinggal ini mau dibuat naikkan berapa lantai. Nah, di sini modelnya misalnya yang tadi kata siapa ya? Desainnya barat di sini kan, bagaimana mengantisipasi bentuk tapak bangunannya tetap karena di sini panas, tapi harus ada jendela, maka dibuat seperti ini. Ini dijelasin juga di konsep, misalnya mundurin ke sini. Jadi jendela posisinya di sini tinggal digambarin. Ini udah masuk ke detail. Jadi yang pertama kalian bentukkan dulu, ambil dulu bentukan besarnya, apakah seperti ini. Nah, kondisinya di sudut ya. Bagaimana bangunan kalian ini, gubahan masa kalian ini juga respon terhadap sudut. Bisa dengan dibuat seperti ini. Misalnya gini. Oh, ini respon terhadap sudut juga. Nah, inilah gubahan masa. Nah, kalau misalnya pada posisi mengambil bentuk vernakularnya ya, misalnya bentuk panggung, bagaimana kalian menerapkan filosofi rumah panggung di sini. Ini dikasih kesan panggung. Bagaimana dikasih kesan ini seolah-olah di bawah ini adalah panggung. Layang. Tinggal kasihkan di sini. Tinggal dideretin gini ya. Jadi gubahan masa itu hanya bentuk kasarnya lah gitu istilahnya. Perkiraan bentuk yang akan didesain. Nah, itu perkiraan bentuk ini dalam bentuk-bentuk besar gini, semua ada maknanya, jangan sekedar bentuk. Segi 4 ini juga bisa diterjemahin kenapa bentuknya segi 4? Karena tapaknya segi 4 gitu. Nah, itu udah konsep. Itu udah konsep gubahan masa. Nah, sampai di sini bisa nggak dipahami? Jadi kalau mau
mau membuat konsepnya nanti tinggal kasih ini, dijelasin bentuk ini untuk merespon bentuk tapak di sudut, bentuk sudut tapak. Bu, itu tadi, Bu, Ya. itu kayak bangunan PowerPoint itu sama Saka tuh nggak memakai rigid frame juga itu, Bu? Apa core and rigid frame, Bu? Struktur, Bu. Kalau bangunan seperti ini, Bu. Rigid frame itu yang mana maksud kamu? Hotel? Core, Bu. Core. Struktur core, Bu. Kan belum ke struktur. Nanti ke Oh iya, strukturnya. nanya. Kamu kok nggak sabar banget? Ini, Sorry, Bu. kita kan belum ke struktur. Nanti kalau kita nggak runut, pusing sendiri loh, Vicky. Soal struktur pilihannya beda. Ini nanti ya, kalau kamu mau ngambil struktur. Belum, nanti. Nanti. Kalau kamu buat ininya dulu, kalau di dalam bentuk siapa namanya 4 point ini bentuk masanya kayak mana sih gubahan masanya, seperti ini dia. Ini tadi untuk Saka misalnya ya. Nah, hotel Four Seasons kan begini ya, kiri kanan ada toko. Four Seasons begini. Ini nanti beda misalnya kalau di sebelah side kamu itu ada bangunan tinggi yang juga lebih tinggi misalnya atau lebih rendah. Ini juga bisa bagian dari konsep. Kamu harus pikirkan bagaimana bangunan kamu merespon bangunan sebelah ini. Nggak boleh dicuekin. Itulah kenapa ketika kita buat gubahan massa, kita harus analisa site. Nah, ini harus dipertimbangkan. Nah, untuk Four Seasons, dia kayak gini ya. Ini misalnya bangunannya tinggi nih kan. Kan dia ngambil bentuk site-nya aja. Bentuk site-nya segi 4, dia buat segi 4. Sebenarnya simple, tapi sederhana dan itu mudah dipahami oleh orang awam. Sudah begini, dia kasih bentuknya di melingkar begini ya kan. Dan inilah bentukan gubahan masanya tuh. Dia di lantai 2 kayak gini. Ini doang. Baru diambilnya konsep apa? Klasik di atas kan. Diambil kubah ini di atas untuk menunjukkan klasiknya. Ya ditambahin aja. Ini ada konsepnya memang ini dia mau ngambil klasik jadi dia konsisten diletakkannya lah bentuk kubah di atas di sini. Ini kira-kira kubah ya, nih ini. Baru dia tambahkan pilar, dia kasih pilar di sini. Ini udah masuk ke detail. Nah, kalau di gubahan massa ini kalian jelasin. Jadi setiap bentuk itu harus ada penjelasannya ya. Misalnya ini ya, dijelasin ini misalnya untuk apa. Ini entrance, ya kan? Terus bentuk ini seperti ini untuk bentuk disesuaikan dengan bentuk tapak. Kenapa? Untuk efektivitas misalnya. Efektivitas lahan. Jadi nggak ada lahan yang terbuang. Nah, alasannya harus jelas. Ini kenapa jadi entrance? Ya, ini paling depan, harus cantik, harus menarik. Nah, dibuatlah bentuk lengkung supaya kalau dia bentuk segi 4 membosankan, lengkung kan lebih lembut dan dia akan masukkan konsepnya. Prinsipnya ini dijelasin. Baru ini misalnya, ini ambil bentuk klasik, temanya klasik, tema bangunan klasik. Jadi dimasukkanlah kubah, bentuk kubah dan di kolom-kolom Yunani, kolom klasik, kolom-kolom
Yunani. Nah, ini tinggal tambah begini. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Udah bisa nggak pikir memahaminya? Jadi untuk persisten begini nih perubahan masanya nih. Tinggal Paham. kalau mau lebih detail lagi dia kan kasih akses nih ya jalan. Nah bisa digambarkan aja nanti aksesnya. Gambarnya nggak usah detail, cukup aja gambaran yang jelas bahwa itu memang sirkulasi. Ini kalau misalnya ini kan ada tangga itu ya. Ini juga harus dijelaskan di konsep. Kenapa dia bikin tangganya di atas? Kenapa orang harus naik tangga ke atas? Itu harus ada dijelaskan di sininya. Kamu jelaskan kenapa. Pasti ada penjelasannya. Si arsiteknya pasti punya penjelasan. Begitu juga nanti kalau kamu buat gubahan masamu. Nah, kalau bicara tadi proses prinsip keseimbangan dia ngambil simetris aja kan? Gampang. Misalnya hotel yang asimetris. Coba perhatikan hotel yang asimetris. Hotel apa coba? Hotel Santika ya, ini kan asimetris. Nah ini ya, hotelnya kan asimetris ya, bentuk L. Kenapa posisinya begini? Ini cenderung kan dia ngambil tapak semaksimal mungkin ya bentuk tapaknya. Tapi dia kenapa ngambil bentuk ini? Ini pasti ada alasannya. Nanti ini tadi mirip seperti konsep yang mau dibuat si Ida ya. Dia mau dari bentuknya aja sudah nampak arsitektur tobanya. Bisa. Tapi yang tegas-tegas aja, jangan siku-siku begitu ya. Siku-siku itu berapa siku itu ada artinya juga dibuat. Artinya kenapa sampai sikunya seperti sebanyak itu ya punya si Ida nih. Mana Ida? Ida masih ada? Nah ini ya, ini sikunya kenapa sikunya seperti ini ya Ida ya? Iya, Bu. Yang penting setiap garismu itu ada alasannya. Di konsep ini kan bicara konsep kan kadang bisa objektif, bisa subjektif. Tinggal kamu sebagai arsitek kamu punya konsep dulu, alasan dulu kenapa bentuk-bentuk itu muncul. Nanti baru kita berdialog atau diskusi supaya bentukmu itu keindahannya dapat. Nah, kalau tadi si Vicky ingin bentuk asimetris, ambillah pelajarilah hotel-hotel Santika ini. Atau hotel apa lagi yang bentuknya asimetris? Ini kan nih hotelnya. Ini kan bentuk asimetris nih. Gimana sumbunya? Nah, perhatikan. Jadi prinsip keseimbangan itu ya, ada dia sumbunya. Yang besar, yang tinggi dia mendekat ke sumbu. Yang horizontal ya agak ke pinggir gitu. View-nya. Sudah? Ada lagi yang mau ditanya ini? Sudah lewat jam kita belajar kuliah. Saya mau ngecek nih orangnya masih ada ini enggak? Ajizur Rahman, bagaimana tugasmu? Enggak ada. Diki Lesmana, Juhar, Riyandana, Hadir, Bu. hadir. Mana apa bisa kamu presentasikan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, hebat kali saya bisa menjelaskan dengan cukup jelas ya. Baik, Febriwati, Pandiraja, Sihite. Itu Bu, saya
mau nanya Bu, itu kan kalau misalnya gubahan masa kan Bu, vernakular gitu kan Bu, dari kayak saya kan ambil rumah adat Batak Toba gitu kan Bu. Kalau misalnya di bangunannya itu Bu, saya cuman ngambil apa apa itu ya, kayak cuman motif-motifnya doang Bu, nggak ngambil itu Bu, kayak misalnya atapnya apa panggungnya gitu Bu. Tapi cuman bagian motifnya aja gitu Bu diaplikasikan ke dalam bangunannya, bisa nggak Bu? Bisa nggak ya? Itu terlalu simpel sih, yang paling sederhana itu maksudnya. Coba ambil tingkat kesulitannya lah. Misalnya ya, ya bisa sih seperti itu. Sebenarnya bisa. Pada prinsipnya bisa ya, Febri ya, mengambil ornamennya. Eh, Cuman terlalu mudah, itu mudah sekali. Karena nggak arsitek pun bisa bikin itu. Coba pada tahap yang lebih cari-cari, tantang ya, tantang dirimu untuk bisa misalnya tidak sekedar membuat tempelan ornamen, tapi memang dari bentuknya itu sudah nampak vernakularnya atau arsitektur Tobanya. Misalnya ya gini, kalau kita melihat hotel di Bali ya, langsung kita tahu, oh ini hotel gaya Bali. Atau ini hotel gaya Jawa karena ada bentukan joglo gitu. Nah, di situ tantangan sebagai arsiteknya. Jangan ditempel-tempel doang. Jangan sampai solusinya jangan hanya tempelan lah. Coba dalam bentukan massa dia sudah nampak juga. Baik Bu. Tempelan itu kan udah didetail, itu akan masuk juga. Mau nggak mau kita akan ke situ. Tapi dari bentukan massa ini, kita kan sekarang pada tahap membuat gubahan massa ya. Sudah kelihatan nih vernakularnya atau arsitektur Tobanya. Bisa ya, Febri ya, dicoba ya. Bisa Bu, bisa. Caranya nanti bisa kalian bandingkan dulu hotel-hotel dengan tema arsitektur vernakular atau arsitektur tradisional. Banyak itu, terutama Jawa, Bali. Yang kurang kan daerah kita. Melayu itu jarang muncul. Kalau Toba biasanya ngambil atap aja, misalnya kayak si Ida yang ngambil atap. Tapi bisa nggak atapnya nggak jangan kayak Hotel Danau Toba mindahin atap Toba. Tapi buat lagi yang versi kalian, bentuk atap, untuk ngambil gubahan massa nggak cuma dalam bentuk atapnya yang dipindahin begitu saja, tapi mungkin di posisi yang lain. Itulah namanya kreativitas. Jadi coba kalian tidak mengikuti tradisi nenek moyang, tapi mengolah tradisi itu menjadi rasa karya kalian, ciptaannya Febri gitu. Bentukan ini memang ciptaannya Febri atau ciptaannya uh, temuannya Ida dan Juhar gitu ya. Jadi upayakan bentukannya memang punya punya ciri khas sendiri, jangan mengikuti nenek moyang dan jangan mengambil simple simple aja dalam bentuk tempelan-tempelan ornamen. Dari gubahan massa juga sudah kelihatan ininya, arsitekturnya tradisionalnya, ciri khasnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Saya pikir udah over time. Walaupun tadi kita mulainya agak siang, nanti saya akan kasih tugas juga di e-learning. Ini harusnya pertemuan ke-8 harusnya udah ujian tengah semester ya. Jadi siap-siap minggu depan kemungkinan ada pengumuman ujian tengah semester. Saya tetap akan beri tugas di sini agar kalian mudah untuk membuat gubahan massa dan konsep. Jadi silakan nanti amati perubahan atau penugasannya di e-learning ya. Bu, jadi untuk asistensi ke depannya itu berarti Senin depan lagi ya Bu? Asistensi tetap nanti saya via Japri aja yang seperti biasa. Kalau Ida sama Vicky tadi kan sudah langsung asistensi ya, sambil kuliah kita sambil belajar sambil meriksa tugas kalian. Untuk yang lain-lain saya akan silakan Japri saya akan periksa gambar-gambarnya. Nah, untuk asistensi selanjutnya Ida sama Vicky sudah ke gubahan massa saja ya.
Untuk bahan masanya silakan diasistensikan. Baik, Bu. Ya, silakan asistensikan bentuk masanya aja. Oke, sudah cukup sampai di sini. Saya tutup ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Silakan nanti absen online sama e-learningnya dicek. Nanti saya kabarin di grup kalau kalian sudah bisa mengakses materinya maupun tugasnya. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Alif ya.